Karena pembawaannya itu pasti susah. Apalagi belum pembawaannya dan juga stereotipnya ya. Itu kan nggak gampang. Apalagi yang dipandang itu kan lensa gitu. Itu kan kalau udah syuting nih sekarang nih, ini kan wajah orang-orang nih yang belum mandi ya kan nih. Tahu banget. Ya, yang belum isi bensin hari ini kan masih kelihatan gitu. Balik lagi di Hops Movie. Yeay, balik lagi sama aku Beka. Aku Jess. Kali ini kita kedatangan luar biasa ya. Betul. Pemeran film horor Indigo nih datang Ya, ke Hops nih ya. Bener Luar banget. biasa, Dan udah nggak asing lagi betul ya. betul banget. Karena tahun ini tuh film horor tuh lagi jor-joran di Indo ya. Bener Dan banget. bulan ini ada lagi film horor yang pastinya keren banget. Iya bener banget. Langsung aja kali ya. nih ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilin aja. Ini dia para pemain film dari Indigo. Halo Kak, selamat datang. Selamat datang. Halo Kak. Ih, berasa kondangan ya Kak? Assalamualaikum. Datang. Silakan duduk. Oke. Wah, hari ini kita matching ya? Iya. All black. Iya temanya bener. ya. Berarti kita nggak salah seragam ya Jess ya? Betul. Bener. Kita udah briefingnya pinter ya. Benar. Oke, halo nih kakak-kakak nih, selamat datang di Hops Movie di Hops Indonesia nih. Ya. Oke, nah buat para lovers nih, boleh dulu nih diperkenalkan siapa dan berperan sebagai apa di film Indigo ini. Boleh dari Kak Sarah? Ya, saya Sarah berperan sebagai Ibu Sekar. Saya Amanda Manopo berperan sebagai Zora. Saya Aliando berperan sebagai Aksa. Saya Rio Kenli berperan sebagai Dava. Keren banget ya. Untuk permulaan kali ya, biar kita masuk ke filmnya tuh enak gitu. Benar. Boleh diceritain sedikit nih, ini tentang apa sih film Indigo ini nih? Sinopsis singkatnya aja. Horor. Oke, singkat sekali ya. Tentang singkat. Betul, nggak salah. Betul sih. Sinopsis ceritanya, alurnya gitu. Silakan Ali. Horor. Horor. Terus? Singkat. Diulang lagi. Si horor singkat banget. Film Indigo ini sinopsis ya? Sinopsisnya tentang satu perempuan yang bernama Zora memiliki kemampuan indigo dan dia harus bisa menyelamatkan adiknya yang juga ternyata memiliki kemampuan yang sama. Namun seperti apa cara berjalannya cerita ini bisa selesai, ditonton aja film Indigo pastinya. Betul banget, pasti ya. Iya. Luar biasa nih. Nah, aku mau nanya nih Kak, untuk proses syutingnya sendiri itu berapa lama sih Kak, dan lokasinya itu ada di mana aja nih? Lokasinya itu berada di kita ada empat negara. Kita 4 negara. syuting di Maroko, di Rusia sama Uganda ya? iya sama di dimensi lain juga. Enggak, kita syuting di Jawa Barat aja. Di Jawa Barat. Ya. Untuk prosesnya tuh? Iya, prosesnya. Prosesnya 30 hari 37 ya? Enggak, syuting deh 36 ya? 36. Syuting deh 36 kan? 36. Nah, itu teleponnya. Buset kan? Apa loh? Buset apa itu? 36 hari kan total? Iya, syuting 36 hari tapi karena ada break, terus ada persiapan segala macamnya, dihitung-hitung bisa ya 2 bulan, 3 bulan lah. Tapi untuk full syutingnya itu 1 bulanan lah ya. Iya, Ya, total syuting day ya. Itu full di daerah Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat kebanyakan ya. Karena aku juga ngeliat trailernya tuh keren banget ya. Iya, Karena iya, dia iya, ada iya. action Iya, benar-benar. Oh iya. Nah, gimana sih persiapan kalian nih karakternya sebelum berperan di film Indigo ini masing-masing nih? Boleh Kak Riken nih. Iya. Ya kalau untuk persiapan sih udah pasti kita ada reading dulu kan untuk apa ya? Untuk ngebedah skripnya, terus mempelajari karakternya, terus juga kita ada workshop buat yang ada adegan action itu. Jadi kayak semuanya dilatih biar nggak ada, bukan nggak ada sih, lebih tepatnya meminimalisir cedera yang tidak diinginkan lah. Nah, ya gitulah. Untuk Kak Riken sendiri nih, persiapan apa sih yang disiapkan? Karena ini mungkin film horor pertama kan? Film horor pertama. Nah, apa sih persiapannya? Persiapannya, ya udah pasti aku ngelihat film-film horor yang lainnya juga ya. Gimana? Skincare-an. Enggak dong. Enggak ya. Gimana apa ya?
mungkin lebih tepatnya kayak treatment setiap genre film kan beda-beda ya. Kayak apa ya, mempelajari gimana tuh film horor gitu. Nah, baru nanya-nanya juga sama Ali. Nah, kalau Kak Ali nih, Ya, aku nanya sama dia juga. jawabannya ya. Beneran. aja. Karena kan Nggak ada yang jawab. Satu proyek bareng juga kan. Iya, kemarin dia kesini. Iya. Dia kemarin ngebantuin ngebangun ini kan. Oh gitu. Iya, iya. Dia cepet ya. Bukan mandor. Luar Dia ada biasa. kerjasama, apa? Mungkin ada persiapan kayak banyakin doa kah atau latihan latihan apa gitu. Kalau di lokasi, kalau reading pasti dikatanya reverse reading gitu, didalemin readingnya seperti apa, filmnya seperti apa. Tapi kalau di lokasi, karena senangnya itu di film Indigo ini memang dari parokinya menghadirkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang itu Indigonya sendiri, dan itu juga tidak luput dari cast kita, cast dari Indigonya yaitu Bu Sarah juga ternyata bukan ternyata dan tahu kita kalau memang Kak Sarah di sini memiliki kemampuan indigo juga, dan dari sana kita kadang suka nanya sama Kak Sarah, dan yang ngejagain tempat biasanya juga gue bingung. Nggak, bener gini. Tapi gue kadang kemarin tuh bingung, gue kemarin tuh bisa ngomong lancar kalau ada Kak Sarah, kalau nggak ada gue kadang-kadang belibet gue ngomong gitu. Vibes-nya kali ya. Ya, Vibes-nya makanya jalur ya. ini serem juga Kak Sarah ini. Oke, kalau Kak Manda nih. Gimana? Kan ini bukan film pertama ya kayak horor ya. Iya, tapi film pertama di tahun ini. Iya betul banget. Comeback terakhir 2020. Iya. Berarti dalam 3 tahun film movie ya. Biasa kan sinetron. Nah, untuk persiapannya gimana sih Kak? Ya persiapannya cukup lumayan banyak sih, pembangunan karakter, emosi, secara acting juga, pembawaan dari sinetron takutnya pasti kan akan kebawa-bawa. Tapi kan harus ada perubahan perbedaan dari fisik, psikis, mental, itu semua harus benar-benar dikembangkan buat untuk film ini supaya film ini bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Benar. Keren banget ya. Keren banget sih. Karena emang nggak mudah, maksudnya transisi dari sinetron ke film, karena pembawaannya itu pasti susah, apalagi belum pembawaannya dan juga stereotipnya ya, itu kan nggak gampang, apalagi yang dipandang itu kan lensa itu kan kalau udah syuting nih sekarang nih, ini kan wajah orang-orang nih yang belum mandi ya kan nih, Tahu banget. ya yang belum isi bensin hari ini kan masih kelihatan gitu. Berarti perbedaannya tuh yang signifikan itu dari sinetron ke film itu apa sih kalau yang Kak Manda rasain? Kalau perubahan pasti dari pembawaan, berat badan, rambut, cara nada, habis itu dari busana segala macam itu udah aku rangkupin dan aku sounding ke paroki sama sounding sama orang-orang yang ada di lokasi, misalkan kayak kostum. Terus aku tanya sama coach acting yang ada di sana, yang kita big reading di sana, aku kayak memberikan ide kalau misalkan si karakternya si Zora kayak gini-gini kayak lucu deh. Lebih detail kalau film. Lebih detailnya ya. Kalau untuk Kak Sarah nih persiapannya nih, kayaknya setiap hari udah persiapan deh Kak. Sama aja sih sama mereka kan, kayak harus gimana caranya mendeliver si Bu Sekar ini dengan baik gitu, dan ada fighting scene juga. Kita harus belajar kalau untuk jangan saling melukai satu sama lain, walaupun kita adegan fighting kan harus terlihat nyata. Tapi kalau misalnya sampai kita jatuh atau apa, itu kita harus tahu cara jatuhnya supaya nggak menyakiti dia atau kita menyakiti diri sendiri, itu kan harus latihan dulu. Itu workshop untuk acting yang action scene itu tuh berapa lama sih workshopnya sebelumnya nih mungkin? 1 bulan, jadi 1 1 bulan kita reading itu jam berapanya di schedule untuk memang dipisah tuh. Jadi yang ini untuk reading drama, satu lagi untuk reading action. Gitu. Tapi ada tantangannya nggak sih dari masing-masing kalian di proses film ini? Tang. Iya, Tantangannya kalau gua kali ya, karena ini kan udah biasa di horor. Ini juga lu horor lah, lu angker. Guanya yang horor. Kalau gue karena nggak biasa, baru nih film pertama horor ya, tantangan di gue sendiri, karena gue senang maksudnya kerja di sini karena Manda juga nggak ngasih gap, Bu Sarah, Bu Sarah juga nggak ngasih gap, jadinya gue punya ekspresi tersendiri untuk bisa mengeksplorasi bagaimana cara film horor pertama gue ini bisa bekerja gitu loh. Karena kan Manda udah biasa main film horor, Bu Sarah juga biasa main film horor. Ini juga yang biasa azan di RT sebelah kan lu juga kadang kalau subuh serem banget deh nih, sumpah dah.
Nah, jadinya gue harus menahan tempo untuk bisa menghasilkan film dengan selain jump scare dan drama horor yang tepat gitu. Jadi kemarin kita ngomongin soal horor psikologi ya di Indigo ini. Iya, horor psikologi sih. Nah, untuk kalian nih berempat nih dan para cast lainnya nih, gimana sih cara kalian membangun chemistry-nya di dalam film ini, di set kah? Atau mungkin kalian nongkrong kah untuk membangun? Aku tinggal bareng sama Manda. Pantes ya. Banget chemistry-nya. Kaget, rekaman aja kaget ya. Kurban tanggal berapa sih? Oh iya, Tanggal 10. Kalau misalnya untuk bangun chemistry ya, pastinya kita, aku pernah kita pernah kayak nge-schedulein untuk pergi bareng. Tapi kan ada beberapa pemain yang nggak bisa juga. Terus paling kalau di onset, kalau di base camp ya udah kita sama-sama kadang-kadang reading bareng. Tapi kan yang memang sering lebih mengatur memang ibu di sebelah saya ini. Ibu koordinasi. Oke, berarti kalau udah mulai ini, ayo nak. Nah, itu. Beneran, ibu-ibu. Ibu-ibu di sana. Tapi emang nggak, aku ngerasa sama sekali nggak susah untuk bisa deket gitu, karena emang itu udah kayak kebentuk dengan sendirinya. Kita tiap hari pasti ada aja, kita mau makan apa, Bu besok mau makan apa, terus kayak oh ya udah besok ibu bawa ini, dia bisa sampai bawa kompor buat manasin, iya kan, terus kayak Ali besok mau apa, terus kayak oh semua nih itu sampai satu the whole team di lokasi kalau the whole tim produksi. Sama gue. Manda tuh bisa beliin apa sih, ada aja jajanan ya, terus ntar jajanan ya udah besok kita beli ini. Jadi seru sebenarnya, nggak cuman sama pemain tapi seluruh kru juga kita deket. Jadi kerjasamanya pada saat di set itu kita capek fisik tapi hatinya gembira gitu. Capek tapi happy. Iya benar, Iya. dibikin Itu nyaman yang penting. dulu ya. Benar. Iya. Nah, buat Kak Sarah lagi nih, emang bener ya pas di lokasi syuting tuh sengaja dibikin angker biar feel-nya dapet gitu? Atau emang suasana di lokasinya udah memang angker? udah angker. Iya. Ini ya faktanya nih. Apapun film horor yang kalian lihat, yang ada di Indo pastinya, apapun itu film horor yang dibuat biasanya itu akan ada yang ikut. Pasti itu karena dialog dan pembahasan yang ingin dibentuk itu kan manggil. Apalagi kalau dengan ada yang Jin itu katanya suka dengan lengkingan. Betul nggak sih? Enggak. Iya. Suara berfrekuensi tinggi, falsetto gitu. Falsetto. Kayak makanya kalau Jin tuh suka dengan nada-nada yang pakai falsetto. Lengsewangi itu kan pakai falsetto dia. Itu katanya Jin tuh suka datang. Nah, apalagi kalau lu main film horor yang kondisinya lu harus seperti itu terus misalkan. Ya itu udah pasti datang. Oh iya. Lu tahu lu. Lu gimana? Iya. Udah ya aja, Kak. Iya. Gini, abis itu ada juga selain falsetto ada juga siulan. Udah yuk. Gue Udah ya. Jadi kalau misalkan di lokasi syuting kita udah pasti ada aja. Ada tuh pasti yang tidak terlihat pasti ada aja. Betul. Tapi kan memang kalau di sana namanya orang mau bekerja datang dengan baik dan sudah izin, pasti kan ya mereka juga nggak akan mengganggu gitu. Kalau sampai mengganggu pun kan juga ada dibantu, ada dia lagi, ada Bu Sarah, ada Ibu. Pawangnya udah. Kodamnya kita. Selama ada Ibu Sekar aman. Jadi aku sekarang lagi ke toilet nih. Oh iya. Sekar nggak ada yang kesurupan. Enggak, jadi gitu. Bu Sekar ini punya zona dia. Lu berdiri, jadi radarnya sampai berapa apa? Iya benar. Setuju. Iya. Ini bagus ya. Ini bagus nih juga. Tapi Indigo. pas ketika lagi syuting ada kejadian Iya, kejadian mah ada serem aja. Ada. Kalau cerita serem sih sebenarnya Biasa aja. menurut aku karena di sana kan posisinya kerja ya, jadi nggak mau ambil pusing, nggak mau semuanya tuh nanti akan keganggu untuk acting. Tapi kalau serem-serem itu tanya sama orang pihak behind the scenes, karena kan dia selalu nge-shoot, dia selalu ini, selalu itu gitu kan. Kalau kita seremnya kelaparan. Iya. Kita seremnya kalau kita udah mulai lapar, terus kita udah bete nih, kita bete karena tanduknya keluar ya? tanduknya keluar. Duh, di Itu Gojek berdua kan aja lihat Gojeknya gitu. Oke, tunggu. Cemilan pasti harus ada. harus.
Harus wajib ada. Harus. Nah, ini untuk semua cast kan gimana nih rasanya bisa main film sama produser yang emang udah terkenal kan ya, yang sering banget raih rekor muri di 4 film. Rasanya gimana nih masing-masing cast? Pertama karena ini pertama kali, gue senang pertama karena bekerja sama dengan produser yang dia terjun langsung dan mengerti situasi di lapangan gitu. Pak Rocky Soraya. Dan gue seneng banget dan deg-degannya pasti, tapi gue rasa yang deg-degannya itu kan gini, kalau misalkan kita syuting sama yang lebih besar gitu ya, lebih besar apanya ya, itunya lah. Apanya ya? Bahasanya tolong dong. Bakatnya gitu. Oh, bakatnya. Oke. Oke. Orang kan pasti berpikir akan deg-degan gitu ya, deg-degan kayak wah kita bakal salah mulu, salah mulu sih akhirnya. Maksudnya salahnya tuh kayak takut salah apa gimana. Ternyata justru kalau ada Pak Rocky jadi makin tenang. Iya. Ya paling Pak Rocky-nya doang yang emosi ya. Dia emosi, dia nggak emosi, tensinya tinggi. Jadi sampai rumah dia gini-giniin. Oke. Nih kalau Pak Rocky nonton nih jangan diomelin ya. Oke, nah Dipukulin. Terus apa sih elemen yang mengejutkan ya dari film ini nih? Udah Apa? bakal ada plot twist menarik kan Enggak, nih? nonton aja Kita udah. spoiler. Tuh, dia baper. Tonton aja ya filmnya ya. bisa aja pertanyaan. Gak masuk nih. Iya, betul banget. Nah, oke nih, pertanyaan lagi nih. Apa sih harapannya nih untuk film Indigo ini nih? Ya semoga berhasil dan paling penting semoga disukai dan ada di hati masyarakat penonton aja sih. Iya. Oke, nah ada pesan khusus gak sih dari film ini? Pesan khusus Misalkan jangan ini iya. sesuai aplikasi kayaknya. Sesuai kantoran ya nih? Sesuai ya? Pesan COD. Nikmatin aja sih, nikmatin aja, Nikmatin ya. mencoba untuk punya pikiran yang terbuka dan melihat segala sesuatu dari berbagai sisi gitu. Karena ini film bagus, tidak hanya horor aja, tapi juga ada tentang cerita tentang keluarga dan bagaimana keluarga ini bisa menyelesaikan sebuah konflik dengan bisa bersatu nggak mereka gitu. Oke. Kayak seru ya? Iya, seru Selain banget. horor ada family-nya juga. Benar Paling banget. senang siapa nanti kita? Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Tisu ya hoversnya? Iya. Dari trailernya aja udah Betul banget. Iya ya. Makanya udah deg-degan ya. deg-degan. Nah, boleh dong harapannya ini untuk film Indigo ini tuh apa? Udah tadi harapan. Siapa tahu kan belum tadi. Harapannya mau 1 juta penonton Harapan- atau gimana? Harapan 1 dulu ini. Iya, harapan 1. Belum juara tuh. Iya, kenapa ada juara harapan 1 ya kan sedih loh. Gue pernah lagi dapet. Maksudnya kan orang berarti hanya berharap dia menang. Kan enggak gitu. Hah? Sedih gak sih? Gue dapet lagi harganya gue harapan 2. Dibahas Berharap gue belum. Ibu boleh minta Jangan dong. Jangan ya. Nggak boleh. Oke, Hoppers. Sekarang kita main game ya. Iya, namanya Tadong. Tanya Nodong. Betul banget. Ini gampang banget kita Yes, mainnya ya. Kita mau main tadong bareng para cast dari Indigo. Betul. Gampang banget pertanyaannya, nanti aku bakal oper-oper nih. Jadi nanti mulai dari Karyuken nih, nanti cocok-cocok ngambil satu kertas, tapi sebelum ditanya pertanyaannya Takut dia. harus ada Ngeri tanya dong gitu. Karena Diaduk, pertanyaannya diaduk. Iya, boleh. Diaduk. Boleh, boleh. Diaduk. Boleh terakhir Dia juga takut boleh. ngomong kocok dia. Oke, tapi nanti pertanyaan untuk yang sebelahnya ya, dan Ya. seterusnya sampai kita 2 ronde kali ya. Benar. Tapi pas bilang tadongnya harus menarik ya. Oke, iya, oke. Betul banget. Kita mulai kali ya, Pus ya. Boleh nih Kak. Sebentar. Nah, Mari. biar bagus kita. Pegang Ryuken. Oh, Ini tadong nih. ini bang, bukan ya? Ya, udah ngasih nasi. Tadi udah nempel. Ya, mau tahu lu besinya apa gimana sih? Oke. Langsung tanya. Oh, langsung Mau tanya? disimpan, mau dibawa pulang kayaknya. Siapa tahu kan? Oh, Iya. Oke, ya, Gitu. Oke. Langsung tanya dong ya. Tadi harus ambil dulu nggak? Kenapa? Kita kayak harus ngambil dulu baru Iya, tanyanya iya. biar enak gitu nggak sih? Ngambil dulu nggak sih? Boleh. Tapi jangan dibaca ya, nanti dulu bacanya. Jangan dulu pulang, jadi dulu pulang. Oh iya, enggak. Enggak apa-apa dong. Ini properti kan. Susah banget kayaknya nih kalau ini. Warnanya putih semua ibu nggak kelihatan. Udah kelihatan. Aku geli lagi mainnya. Mau diambilin nanti. Udah.
Salah. Takutnya ada ya. Aduh, deg-degan hostnya nih, hours nih. Oke, boleh dari Erika nih. Ya. Oke. Tadong lu. Tadong. Iya. Oh, nggak menarik nggak? Nggak menarik. Oke. Gak menarik. Tanya dong. Gitu. Nah. Adegan paling menakutkan yang pernah kamu lihat dalam sebuah film horor. Nah, Apa tuh Kak? tuh. Oh gue jawab. Tanya. Gue siap-siap dulu. Jawab, Li. Apa ya? Jawab dulu. Tapi emang suka film horor nggak? Suka, suka. Nah, banyak nih berarti. Iya. Oh ini. Aduh gue lupa. Lights out. Ada yang apa? Lights out yang mati lampu, tek. Nah itu yang muncul dekat. Tapi lights out yang original ya. Ya. Itu bikin. Serem Tegang itu. ya? Serem. Oke. Apanya? Apa kamu percaya? Tadong ya. Tanya dong. Lanjut. Apakah kamu percaya pada kutukan atau legenda yang terkait dengan beberapa film horor terkenal? Apa sih katanya? Enggak kan ada Kamu ngomong aja wah saya pada kutukan Keren. atau legenda yang terkait dengan beberapa film horor terkenal. Apa kamu percaya? Percaya. Kan banyak nih ya di Indonesia khususnya kan kayak apa namanya jin lah, Jin, terus film-film yang Ya, pokoknya intinya percaya aja lah ya. Percaya. Apa film Tadong. Tanya nodong. Apa sih gimana? Itu dah. Ya udah. Ibu, apa film horor terbaru yang kamu tonton dan direkomendasikan? Nah, Aku kemarin baru nonton Evil Dead Rise. Ya. Benar nonton ya kemarin? Belum lagi. Belum ya? Belum nonton. Tapi Evil Dead Rise itu bikin aku takut. Itu menurut aku film itu ada darah-darahnya juga, ada horor juga nggak sih? Iya. Selain horor tuh horor juga. Pernah nonton nggak nih? Udah. Nonton ya? Kayak Enggak, sejenak gue. badan gitu. Tapi yang pertama nonton, itu kan yang kedua tuh. Nggak suka. Yang pertama Yang kedua suka karena bikin aku takut. Karena jarang ada yang bikin aku takut. Wah. kasar aja takut ya. Oke, siap ya kamu ya. Gimana sih? Oh, jangan ini sih. Iya. Oh iya. Tadong. Tanya dong. Kalau kamu lagi di rumah sama salah satu keluarga, terus tiba-tiba dipanggil dari lantai 1. Ketika kamu sedang menuju ke bawah, kamu melihat salah satu keluarga kamu itu di lantai 2. Ah, gimana sih? Oh ada dua. Oh, ada dua. Jadi misalkan Apa yang akan kami lakukan? Mobile Legends Jadi apa? ngelihat Mobile Legends ngelihat apa? Ngelihat ibu misalnya ibu di bawah tapi kamu lihat di lantai 2. dijelasin. Ini ahli aja ngomong. Ini kita lagi nyariin utang dulu apa? Gimana? Ya kalau aku sih ya udah diam aja. Misalkan nih lagi main game nih di kamar nih. Iya, tahu. Terus tahu nih ada ibu di bawah. Nah. Kak Arifin bakal nyamperin yang di bawah atau nyamperin yang di lantai 2? Ya aku bakal nyamperin dulu ngeliat itu apaan. Kalau emang ya nggak jelas gitu ya udah balik lagi. Doa aja Nggak udah. peduli deh. Terus suara ya, nyamperin ke suaranya dulu ya. Iya. Oke. Lagi. Dari sini kali ya, dari sini ya sekarang. Oh, lagi. Iya. Mau diambilin nggak? Geli nggak? Aku pegang. Nggak apa-apa. Ih, jadinya gitu. Nah, gelinya. Dapat. Ya sekarang dibalik ya? Balik ke kanan. Balik, ya. Sekarang nanya ke kamu. Oke, aku nanya ya. Tadong. Tanya dong. Apa yang akan kamu lakukan kalau mata batin kamu terbuka? Nah, Nanya ke aku ya? iya. Nggak biasa aja kayaknya dia. Lagi. Gue lagi. Nggak peduli. Kan nggak sengaja kebuka. Biasa aja. Ya. Ya, lebih seru kan ya Bu ya kalau mata batin yang kebuka. Jadi kalau nggak suka horor tinggal Santai. Serem ya? Langsung aja. Jangan sampai punya masalah sama Kamanda ya. Nggak boleh kayak Jangan. Bolehnya gimana? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ini gurunya nih. Nggak boleh ya, Kak ya? Enggak lah. Nggak boleh Kalau dong. misalkan memang beneran dibuka, kalau misalkan itu ya berarti ya udah jauh lagi. Berarti itu kan spesial. Betul. Orang-orang itu kan masih kayak ibu spesial, nggak semua orang ada gitu kan. Dan ketika dapat kemampuan itu mungkin aja bisa lebih mengenal diri, bisa mengontrol diri, bisa coba untuk bisa menyelesaikan masalah yang orang-orang tidak bisa lihat.
gitu loh. Bisa membantu banyak. Positive thinking ya. Iya benar. Keren banget Kak Mana nih. Bangga deh ibu. Abis ini kasih jajan. Ya. Oke. Apa pendapat? Tadong. Apa pendapatmu tentang film horor yang diadaptasi dari kisah nyata? Bagus ya, bagus. Kapan lagi bikin? Singkat udah. Ayo Kit, kamu tanya. Ini gini doang. Jawabannya udah. Aku mau tanya detail lagi kali ya. Gue hanya itu yang gue suka. Apa tadong? Tanya bodong. Beda dong. Bodong. Apa karakter hantu paling ikonik dalam sejarah film? Hah? Hantu paling ikonik di sejarah film. Setiap negara kan beda-beda kan. Oh yang menurut yang kamu paling ya. Oh menurut aku. yang nggak bisa hilang, ngeliat dia serem banget gitu. Apa ya? Ali. Bambang. Bagus. Apa ya? Paling serem. Yang masih teringat deh sampai sekarang. Iya. Aduh, kebetulan. Ibunya kalau gimana? Enggak, maksudnya aku kalau nonton film tuh belum pernah ketakutan. Oh, kalau nggak bukan serem deh. Yang aku udah bilang dia nggak peduli. Luar biasa. Udah. Ini para kesnya luar biasa ya. Kayaknya gue kalau nonton kayaknya, aduh, udah gak sendiri ya. Ada stigma gue nggak peduli tuh. Luar biasa loh. Maksudnya tuh mungkin yang ini dia nggak serem, tapi tuh Heeh. cara dia datangin Yang ikonik, yang yang ikonik, ikonik. yang Ikonik. benar-benar nih keren banget nih setannya gitu. Ada nggak? Kan banyak nih setannya. Itu Sadako nggak? Tahu. Itu Nonton gue. enggak. Susana. Sedako. Oh, ya oke. Oh Sadako. Ya mungkin ini aja kali ya, apa kuyang kali Kamu ya. jangan capek namanya. Sebenarnya Aku udah terbiasa. Mungkin kuyang kali ya. Karena kan apa organ-organnya kelihatan gitu kan kayak menjijikan gitu. Aku mikir juga itu kuyang tuh apa ya? yang tuh boleh kan? Kuyang Yang itu loh yang Itu yang jadi jalan- dia yang palanya organnya. dulu sama organnya. Tapi itu kayak bukan. Kuyang ah. Kenyang itu. Iya sih. Kuyang. Itu bukan setan sih ya. Kan kayak jelmaan orang. Iya, iya. Kayak babi gitu. Kurang. Iya sih. Tapi kayak keren lah ya. Tapi kan yang paling menjijikan itu sih. Iya. Renyang-renyang tuh. Terus jantungnya masih berdetak-detak gitu kan. Pernah lihat? Enggak. Oh enggak. Di film doang di Di film. film. Jangan ya. Jangan. Jangan dong. Oke, tadi seru banget nih operation Lah, ini kita. belum. Oh iya, gue lupa. Maaf ya. Satu lagi. Oke. Tadong. Tanya dong. Oh iya, berarti ke Kak Sarah. Oh, Kak Sarah ya? Iya. Balik lagi dong nanti. Apa yang membuatmu ketakutan dalam film horor? Aduh, salah nanya. Udah, pertanyaan itu di skip. Ini mah. Kak, ini deh, ada nggak sih Kak momen terserem yang Kak Sarah pernah alamin sampai saat ini? Mungkin pas Apa nih yang berhubungan dengan hantu? Yes. Sampai saat ini, mungkin pas masih kecil, sekarang, nggak sekarang, jangan sekarang. Baru ini. Waktu itu ini sih waktu masih aktif di Paranormal Society itu aku kan kayak jadi emang ngebuka untuk remote cleansing untuk klien-klien di Amerika kebanyakan. Jadi waktu itu ada satu kasus yang emang cukup berat. Waktu itu baru sesi pertama, aku udah tahu nih bahwa yang nempel di dia itu bukan sesuatu yang biasa aja gitu. Dan aku berusaha untuk kayak tenang, padahal udah ketakutan gitu. Nah pada saat ngomong sama orang ini tuh ngerasa badannya kebakar, terus emang dia bilang nih dia nggak suka nih sama lo gitu. Terus iya aku tahu gitu. Nah pada saat dia ngomong kayak gitu, aku nggak bisa ngomong, jadi ada yang nyekek. Tapi nggak ada wujudnya, tapi aku dicekek gitu. Nah itu sih salah satu yang maksudnya jadi momen yang oh ini bukan satu hal yang main-main gitu. Jadi aku harus bener-bener tahu gimana caranya untuk menanggulangi kalau misalnya itu kejadian lagi. Sampai kena fisik. Soalnya itu kan by Skype, bayangin udah zaman dulu ya pakai Skype. Kalau sekarang kan Zoom. Jadi bayangkan mereka aja bisa melakukan itu dari jarak jauh, apalagi kalau misalnya direct langsung gitu. Itu sih salah satu hal yang akhirnya bikin aku lebih hati-hati lagi dan harus tahu gimana caranya untuk menghadapi mereka. Oh berarti dari jauh pun bisa nyampe ya Kak ya? Bisa. Aku kira tuh selama itu ya udah yang di Bandung ya Bandung aja, aja, jadi nggak bener, main ke bener. Jakarta nih. Tapi lu pernah nggak nelpon orang gitu, remote TV lu hilang terus lu telepon ketemu, pernah nggak?
Gimana? Gimana? TV hilang. Nggak usah handphone lah, misalnya handphone lu hilang. Terus Handphone lu kita hilang. Terus nelponnya gimana bang? Cariin cariin handphone gue dong, tapi dia yang nyari itu ketemu. Gimana? Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Itu indigo itu. Ini di situ ada tali nih. Ada tali. Tuh ada bolongannya lagi kan. Nanti gue jemur baju di situ. Oke, udah semua nih ya? Udah. Oke, Hoppers, keren banget pertanyaan-pertanyaannya juga, jawabannya keren banget ya. Semoga kita sayangnya waktu kita sudah habis nih, kita disuruh-suruh main game. Tapi kita boleh banget nih, jangan lupa ya nonton film Indigo 19 Oktober di bioskop kesayangan Anda. Kalau begitu, aku Jess Aku Beka, dan para pemain film Indigo. undur diri dulu ya. Dadah, Bos. Halo teman-teman semuanya, kita dari Cast Indigo. Jangan lupa nonton film Indigo tanggal 19 Oktober 2023. Di bioskop kesayangan kalian. Yeay. Jangan lupa ya Hoppers ya, kita pasti nonton nggak sih? Kita pasti nonton 2 minggu 19 lagi. Oktober Harus ya. nonton. Harus, iya dong. Tiap hari Iya. nontonnya. Biar dapat 1 juta ya? Amin. Kata Ali 10 juta sih. Amin. Karena tim Amin ya Iya, pokoknya ya. tim Amin. Karena Amin itu doa. Benar. Betul banget.